Yang saya syukuri bahwa walaupun saya sedikit keras di kelasnya Fadli itu, sekiranya itu bisa membantu mereka di semester berikutnya. Benar. Ada pertanyaan, tapi ini sebenarnya nanyanya di video LPDP kemarin, cuma banyak sekitar 3-4 yang nanya. Pertanyaannya biasanya kayak gini, mereka iri karena kayak misalnya kayak interaksi bisa kayak gini, bisa ngevlog. Pertanyaannya salah satunya kayak gini, dosennya friendly, so, di kampus saya nggak kayak gitu. Dari Miss sendiri gimana? Saya secara pribadi, saya menganggap semua, kalau di luar daripada kelas itu, saya menganggap semua mahasiswa saya itu teman, sehingga mereka dalam hal ini bisa sharing ke saya apapun itu. Tapi kalau tetap di kelas bisa tanya Fadli, saya sedikit berbeda ketika di luar dan di dalam kelas. Di luar dan dalam kelas. Karena kalau di kelas saya tetap menerapkan sistem sebagai dosen dan mahasiswa. Kalau di luar daripada itu, teman-teman mahasiswa itu bisa sharing ke saya gitu. Makanya sedikit saya lepas batasan antara mahasiswa dan dosen seperti itu. Oke. Terus ada yang nanya juga, karena Miss dosen muda, pembelajarannya gimana di kelas? Bisa tanya Fadli ya, soalnya saya tuh tergantung tipe anak gitu kan. Saya tergantung tipe anak. Saat ini saya ngajar ke mahasiswa yang latar belakang pendidikan, yang latar majornya itu bukan bahasa Inggris. Mereka dari anak ekonomi gitu kan, ada yang dari hukum. Maka saya berusaha merangkum mereka dalam hal ini, membuat kelasnya itu lebih senang, tidak memaksakan mereka untuk dikejar tugas dan lain sebagainya. Saya akan bertanya terlebih dahulu apakah tugas di kelas yang lain itu lagi banyak-banyaknya. Kalau memang lagi banyak-banyaknya, maka saya akan kurangi porsi saya, tapi tidak mengurangi esensi saya dalam mengajar. Sekiranya ketika saya ngajar, ilmunya mereka dapat seperti itu. Tapi saya nggak tahu versi Fadli seperti apa. Mungkin Fadli gimana ketika saya ngajar, jadi orang tuh tahu. Kalau Miss di kelas itu sebenarnya memang batasannya, memang kita harus tahu batasan mahasiswa sama dosen. Biasanya memang tetap harus ada batasan, sopan santun, tata keramanya. Dosen sama di luar di kelas memang beda. Terus kalau Miss di kelas memang mungkin untuk kasus di prodi dan di jurusan saya memang Miss ini metodenya agak lain memang. Maksudnya agak lain itu tugasnya beda sendiri, tugasnya unik sendiri. Intinya sangat beda dari dosen yang lain, terlepas itu dosen senior atau yang lain gitu. Nah, itu terkadang di awal-awal memang menimbulkan kesesuaian adaptasinya agak sulit, karena memang mungkin tidak terbiasa sama tugas yang tipe dari Miss, tipe soalnya dan tipe kekritisannya mungkin agak sedikit berbeda dari biasa yang kami dapat, jadi sehingga mungkin menimbulkan beberapa konflik batin. Jadi seperti itu ya teman-teman, agak sedikit berbeda saya dengan dalam hal diskusi seperti ini dari dalam kelas. Tapi insight dari saat itu maksudnya karena dari metodenya beda dan memang pembelajarannya beda, jadi ada hal yang memang bisa kita ngertinya itu di lain waktu, bukan saat kita belajar, tapi ngertinya di semester atasnya. Ternyata yang kemarin yang kami anggap susah guna banget di semester ini. Nggak saat itu pahamnya gunanya. Saat itu lebih nya di belakang. Ininya maksudnya begini dulu. Kenapa ya saya tuh terlalu defensif saat itu? Kok gini sih tugasnya? Sekarang tuh lebih bersyukur bisa dapat itu. Begitu. Jadi kalau teman-teman dapat dosen yang agak ngasih tugas misalnya beda dari dosen lain, kok ini lebih susah sih? Nanti gunanya di lain waktu deh. Waktu yang menjawab. Intinya kayak gini, setiap dosen itu punya cara sendiri dalam mengajar. Bukan berarti yang lain nggak bagus. Bukan berarti yang lain nggak bagus, tapi bagaimana mahasiswa itu menerima. Saya dulu juga sebagai mahasiswa ya, terlalu banyak saya komplain. At the end of my life itu saya berpikir bahwa begitu. Ternyata O-nya tuh paling banyak di belakang gitu. Nah, O-nya itu saya merasa pas di S2. Waktu S1 saya nggak merasa apa-apa, tapi ketika pas S2 saya ketemu dengan dosen yang lebih killer daripada dosen yang S1, baru saya ternyata kayak gini. O-nya tuh lebih berguna di belakang kayak gitu. Jadi teman-teman
memang husnuzon. husnuzon saja buat dosen-dosen yang lebih keras buat teman-teman. Mungkin positive thinkingnya mereka ingin melatih teman-teman dalam hal menyikapi suatu problema, dalam hal ini tugas-tugas, karena nanti tugas yang teman-teman dapat di S1 dan ketika teman-teman akan beranjak ke S2 itu agak sedikit lebih berat gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah terlatih di S1, S2 itu yang kayak cetek. Bismillah, insya Allah. Ya, memang dari Miss sendiri memang matoknya tinggi atau memang pokoknya anak ini saya ngasihnya misalnya di atas level mereka atau misalnya ngikutin, karena saya merasa misalnya di luar saya ya pribadi, di luar batasan yang saya tahu, maksudnya nggak kayak ini benar-benar nggak pernah dan benar-benar baru gitu. Oke, kemarin itu saya berpikirnya gini, ketika saya mengajar itu semua level mahasiswa itu sama, karena ketika kalian masuk sebagai masuk ke dalam kampus maka kalian udah mahasiswa, otomatis teknik pengajaran agak sedikit berbeda dengan anak SMA. Seperti itu. Akhirnya saya menerapkan metode yang sudah saya terapkan di kelas Fadli. Namun pada kenyataannya at the end of the class saya berpikir bahwa ekspektasi saya terlalu tinggi dan akhirnya saya menurunkan itu sedikit, dan ketika ngajar di juniornya Fadli sudah agak sedikit lebih menyesuaikan, disesuaikan kayak gitu. Tapi yang saya syukuri bahwa walaupun saya sedikit keras di kelasnya Fadli itu, sekiranya itu bisa membantu mereka di semester berikutnya. Benar-benar. Ya walaupun saya nggak tahu sih membantunya dalam semua aspek atau bagaimana. Tapi intinya membantu. Pertama secara pengetahuan, memang walaupun tapi bersyukur sadarnya itu nggak sampai lulus gitu loh. Sadarnya itu di semester pas mau ngerjain skripsi. Oh ini tuh maksudnya caranya validasi soal misalnya contohnya. Oh ini tuh maksudnya cara ngutip yang benar saat itu. Waktu itu nggak ngeh, kayak kok ribet banget sih kayak gitu. Tapi sekarang tuh lebih bersyukur dapat itu gitu. Intinya kayak gini ya teman-teman, saya secara pribadi saya pengen mahasiswa saya itu lebih dari saya kayak gitu, karena kedepannya mereka sebagai generasi muda yang akan memimpin junior-juniornya mereka kayak gitu. Kalau misalnya mereka bisa menjadi role model, maka junior-juniornya itu akan menjadikan mereka sebagai patokan untuk lebih baik daripada mereka, seperti itu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang nonton ada anak UIN yang saat sebelumnya saya ngajar agak sedikit keras, saya minta maaf. Namun jadi sisi curhat. Tidak mau sorry ya. Tapi ini mungkin jadi konfirmasi. Ya. Namun tidak menutup kemungkinan juga saya bersyukur ketika saat itu saya mengajar agak sedikit keras, karena pikiran saya itu sedikit membantu teman yang saat ini ada di semester atas. Seperti itu Fadli ya. Sabar-sabar ya. Karena misalnya dari dulu kayak mentalnya sudah digembleng, semester 6 sudah biasa aja gitu. Jadi syukuri aja, jalani aja dan jangan banyak mengeluh. Jangan banyak ngeluh, jalani aja, banyak bersyukur, nanti pasti ada di balik itu ada hikmahnya. Amin.